Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatmawati, NPM 2103011004, Prodi Ekonomi Syariah, MK Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dosen pengampun Bapak Muhammad Hanafi Suwardi, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam masa Dinasti Umayyah. Pasca pemerintahan Khulafa Rasyidin, lahir sebuah pemerintah Darussalam yang dikenal dengan Bani Umayyah. Sebuah pemerintahan yang diarahkan dengan berbagai cara, kedu dan menua kontroversi hebat antara Ali dan Muawiyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah Abdul Syam. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah suku Quraisy. Sejarahnya membagi dinasti Umayyah menjadi dua. Pertama, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus, Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad dan mengubah sistem pemerintah dari sistem khalifah menjadi sistem mankalat, kerjayaan atau menarik. Dan kedua, dinasti Umayyah di Andalusia Liberi yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul al-Malik. Selama masa pemerintah dinasti ini telah terjadi kegeseran nilai-nilai kepemimpinan Islam yang sangat mengedapnya. Asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan orienter. Keadaan tersebut memacu timbulnya hasrat sebagai khalifah Bani Umayyah untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai saran memperkaya diri dan keluarganya. Baitul Mal yang merupakan kantor perbedaan umat sekian memiliki para penggeran. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah terdapat dua macam bait mal, umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. 1. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinas beserta dengan berbagai fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan qadhi, hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pembangunan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. 2. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masyarakat pemerintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini latar belakangi oleh pemerintah pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada khilafahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir. Akan tetapi pemerintahan tersebut ditolak, bahkan Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang Islam tersedia dengan tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah 659 Masehi dan menyebarkan ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian melakukan pencetakan mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukum tasyir kepada mereka yang melakukan pencetakan mata uang di luar percetakan negara. 3. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selama masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh berbagai
pembenahan dilakukan di seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandangan bulu. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri ketika ia diangkat sebagai khalifah. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan menyerah seluruh harta kekayaan diri dan keluarga yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Mulai dari tanah-tanah, perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berbeda di Yamaha, Muqaddis, Jabal Wars, Yaman, dan Fadak, hingga cincin pemberian Al-Walid. Selama berkuasa, ia juga tidak mengambil sesuatu dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fai yang telah menjadi haknya. Di dalam melakukan berbagai kebijakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran ta'af hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasyari, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, memberikan cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, menghasilkan sumur-sumur, membangun jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para mustafir, dan menjatuhi fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Salah satu bukti kesungguhannya dalam menegakkan keadilan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh pengusaha sebelumnya. Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.